Salam saudara, saya membawa untuk saudara bersama-sama mempersiapkan diri saudara untuk beribadah, bawa keluarga, anak-anak untuk berkumpul, untuk datang dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Akan persembahan, ucapan syukur, kita akan memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Saya percaya ketika kita beri yang terbaik, Tuhan pun akan memberi jauh yang terbaik untuk kita terima. Mari kita berdoa terlebih dulu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Tuhan, urapi kami, layakan dan kuduskan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau bertemu muka secara pribadi akan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan akan lawat kami semuanya. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan dan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara yang saya kasihi. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh terima firman-Mu, mengingatkan kami, menguatkan kami, mengajari kami. Sebab kami tahu hari-hari ini, bahkan tahun-tahun ini, terus Tuhan kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu saja yang bisa memimpin kami, menuntun kami. Hanya firman-Mu yang berkuasa yang akan menolong kami. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Biar kami semua boleh diberkati. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Salam saudara, puji Tuhan. Ini adalah minggu pertama, gitu ya. Saudara, kita harus bersyukur, terus bersyukur buat anugerah Tuhan. Sesungguhnya kemurahan Tuhan, kasih karunia terus ada pada kita. Kita tahu keadaan kondisi zaman ini, bahkan tahun ini, keadaan tidak semakin baik gitu ya saudara. Tetapi kalau hari ini sampai detik ini kita bisa melalui, sesungguhnya Tuhan tuh baik, tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Kalau kemarin kita boleh melewati, bahkan hari demi hari kita bisa melewati, percayalah kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita, dan kita akan melalui terus bersama Tuhan. Katakan amin. Saudara, jangan kecil hati, karena saya tahu hari ini kita dengar, berapa hari lalu kita juga dengar kabar ke depan ada banyak juga, Bu, kalau habis corona, habis ini ada masalah apa, Bu, nanti ke depan ini kalau kita dapat kabar gitu ya, keadaan tahun ini, apakah ketika virus sudah selesai, apakah ke depan ada kabar baik atau bagaimana? Saudara, tertulis sudah di Alkitab bahwa semakin zaman bukan semakin yang baik. Betul? Kita tahu semakin tahun, semakin kita ke depan, kita sudah tercatat dan sudah mendengar bahwa tidak makin baik, maka akan banyak kesukaran. Tetapi jangan kecil hati. Bagian saya dan saudara, tetap harus ada pengharapan. Yang kedua, harus tetap percaya. Kenapa? Kalau kita kemarin sudah melalui, saudara harus tetap percaya. Tetap harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Pasti kita akan melalui. Amin. Selama ini kita akan memperingati, kita akan perjamuan hari ini saudara. Ada perjamuan kudus, saudara persiapkan itu. Percayalah, tubuh dan darah Kristus akan memeteraikan bagi saya dan saudara bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji akan janjinya. Kalau Dia berjanji atas saudara, percayalah, Dia akan menyelamatkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita, memulihkan kita,
menyembuhkan kita, dan kita memperoleh itu kehidupan. Katakan amin. Hari ini persiapkan dirimu untuk kita mengingat lagi pengorbanan akan Tuhan, di mana Dia sudah berkorban memberikan nyawanya bagi kita, hanya tujuan untuk menyelamatkan kita. Hari ini siapkan itu, percaya engkau akan diselamatkan, percayalah kita akan melalui semua bersama dengan Tuhan. Mari hari-hari ini juga saya sangat diberkati, bagian saya dan saudara, untuk kita belajar akan firman Tuhan. Kita buka sama-sama Roma 4 ayat 17 sampai ayat 24. Ayat ini tidak asing bagi saya dan saudara, tetapi kita belajar, ini bagian kita untuk kita mengingat. Kita baca di ayat 17, saudara perhatikan Roma 4 ayat 17 sampai ayat 24. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara garis bawahi ayat ini. Yang pertama adalah mengingatkan bagi setiap kita bahwa Tuhan berjanji dan menetapkan bagi setiap saya dan saudara, kalau saudara boleh ada hari ini, sesungguhnya Tuhan menetapkan bagi setiap kita, bukan secara kebetulan kita ada. Amin. Bukan cukup di situ, Tuhan juga berjanji bagi setiap kita. Saya tidak tahu apa janji Tuhan bagi saudara, tapi saya hari ini mengingatkan kita kembali semuanya bahwa Tuhan kita berjanji. Pegang itu saudara, karena ketika Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Amin. Karena Dia bukan manusia, tetapi Dia Tuhan. Pasti. Karena apa? Dikatakan di sini jelas di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dalam arti sesuatu yang mati, yang tertutup, yang tidak ada kehidupan, Tuhan sanggup akan menjadikan kehidupan itu. Akan sanggup yang mati bisa hidup. Yang tidak ada kehidupan akan dijadikan kehidupan. Yang tertutup akan terbuka. Karena apa? Firman-Nya. Apa yang tidak menjadi dikatakan, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu tanda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Yang tidak ada akan menjadi ada. Jadi saudara, hari ini yuk sama-sama, kalau kita dengar kabar, berita, habis corona ini, saudara sudah dengar kabar kan? Gitu ya. Kabar yang pertama adalah ke depan ini kita sudah dengar kabar, hati-hati Pulau Jawa akan tenggelam. Ya tuh ya. Kita dengar ada tsunami yang cukup besar. Jadi Pulau Jawa akan gitu, akan berhati-hati. Kita tidak tahu kapan, hari dan bulan, kan gitu. Tetapi jangan kecil hati sekali lagi. Sekali lagi saya bilang, tahun demi tahun, zaman demi zaman tidak semakin baik. Tapi percayalah, saya dan saudara hari ini sampai ada, kita bisa melalui yang kemarin. Karena Tuhan menyertai saudara. Karena Tuhan pernah berjanji dan menetapkan saudara, pasti akan digenapi. Bagian saya dan saudara, seperti harus kita lakukan, seperti Abraham, kita pun harus kita miliki. Yaitu apa? Ayat 18 kita akan baca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah
ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudara, saya masih ingat ketika saya berdoa sebelum terjadi kita akan masuk di tahun 2020 ini, bahwa Tuhan memberikan tanda bahwa tahun 2000 itu akan terjadi masalah yang cukup besar. Ternyata ada virus gitu ya. Sebelum itu juga kami berdoa saya masih ingat ada beberapa saya bicara tentang juga habis ini akan ada muncul lagi. Saya nggak tahu, tapi kita tahu bahwa hari ini pun terdengar kabar apa saudara? Bencana alam dan dasar bumi yang kita tidak mengerti akan muncul. Saudara, kalau kita lihat itu mengerikan, sangat menakutkan, gitu kan? Tapi bagian kita bukan kita melihat keadaan kondisi itu. Sesungguhnya bagian kita yang harus kita lakukan seperti Abraham. Dikatakan ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Bagian kita, saudara, yang pertama, jangan pernah hilang pengharapan. Karena ini sangat penting tentang pengharapan. Katakan amin. Kita buka sama-sama kembali lagi, saudara. Kenapa? Pengharapan itu sungguh sangat penting. Ibrani 10 ayat 23. Saudara juga buka sama-sama Ibrani 6 ayat 19. Saya akan baca di ayat 23 Ibrani 10. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang pertama, bagian Abraham adalah ketika dia tahu keadaan kondisinya. Ketika itu dikatakan di ayat tadi Roma 14, saudara-saudara boleh baca di situ tadi kembali bahwa ayat 18 jelas dikatakan bahwa Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Karena apa? Keadaan kondisinya. Kalau dilihat keadaan, nggak mungkin, gitu kan? Dilihat kondisinya, nggak mungkin umurnya segitu. Abraham bahkan Sarah sudah ditutup kandungannya, gitu kan? Abraham juga lihat usia yang cukup tua, bukan umur kepala 35, 40, gitu kan? Tapi sudah berapa umurnya Abraham ketika Tuhan berjanji kepada dia? 75. Saudara, sampai usia 75 sampai 100 baru Tuhan mengenapi. Sebelum terjadi itu, di masa-masa dari 75 sampai ke 100 itu, saudara, itu tidak mudah. Jarak waktu yang cukup panjang. Tetapi yang luar biasa kita belajar sini, di bagian dia melihat keadaan kondisinya, memang tidak ada dasar untuk dia berharap. Tetapi Abraham memiliki yang luar biasa dikatakan di sini tentang pengharapan. Saudara, ketika saudara melihat keadaan, ketika saudara melihat kondisi, maka kadang-kadang pengharapan itu akan hilang atau pupus, atau kita bisa melepaskannya. Maksudnya, Bu, Ibrani 10 ayat 23 berkata begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Kata berpegang itu jangan lepaskan, saudara. Ketika kita memiliki harapan di sini, amin. Kenapa?
kadang-kadang kita ini pengharapan kita, masalah itu menekan kita, itu bisa pengharapan di dalam Tuhan kita bisa melepaskannya. Kenapa? Melihat keadaan, kondisi. Apalagi sekarang, gitu ya. Keadaan yang sangat-sangat buat kita. Saudara memiliki perjuangan, saudara memiliki pergumulan. Sekali lagi, masalahmu sebesar apapun menekan engkau, saudara jangan lepaskan pengharapanmu. Karena ini sangat penting. Tetap berharap dengan Tuhan. Karena di zaman sekarang saudara berharap dengan kekuatan saudara, maka saudara tidak akan mendapatkan jawaban. Ketika saudara berharap, saudara taruh pengharapan saudara dengan keahlian saudara, kecakapan saudara, sekarang tidak berlaku. Abraham apakah tidak pada waktu itu, apakah dia tidak bisa pakai kekuatannya? Abraham pada waktu itu diberkati, dia bisa cari untuk dia pakai kekuatannya untuk cari tabib, gitu kan? Dia akan berusaha dengan cara. Abraham pernah punya salah? Dengan Sarah. Kenapa? Kesalahan dia bahwa dia mendengar Sarah, dia bilang janji Tuhan bahwa dia akan diberkati oleh keturunannya. Tapi Sarah melihat keadaan. Ketika dia melihat keadaan, dia mengambil keputusan. Keputusan apa? Dia nggak percaya bahwa keturunannya yang akan diberkati. Aku mosok akan dapat keturunan di waktu tua ini. Maka itu dia bilang kepada suaminya, suruh Hagar, gitu kan? Itu kesalahan hari ini. Apakah kesalahan itu tidak bisa dibenahi? Bisa, tetap. Buktinya janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Kalau hari ini kita punya masalah dalam kehidupan kita, ada banyak tekanan, pergumulan dalam kehidupan kita, jangan pernah lepaskan pengharapanmu. Masalah yang kita hadapi, baik itu salah atas kita ataupun tidak salah pun, saudara, masih ada pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah ketika kita berharap kembali kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita memberikan itu hidup kita di hadapan Tuhan, maka lihat, Tuhan akan memberikan jawaban, pertolongan, keajaiban. Masih ada kesempatan. Jangan hilang pengharapanmu. Ketika kau punya masalah, jangan hilang, jangan lepaskan pengharapanmu. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jelas ditekankan sini, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Saudara, jangan kecil hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, jangan putus harapanmu. Tapi bangkitkan semangat. Masih ada pengharapan yang diberikan buat saudara di dalam Tuhan. Jangan lepaskan pengharapan di dalam Tuhan. Masalah sebesar apapun itu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan akan janjinya kepada saya dan saudara. Masalah yang kita hadapi, kesalahan apapun yang kita alami hari ini, itu tidak akan memisahkan. Amin. Memisahkan apa antara kita dengan Tuhan? Dan tidak akan melepaskan atau menggagalkan janji Tuhan. Tuhan akan menggenapi tetap akan janjinya bagi saya dan saudara. Dia akan terus berusaha membawa kita untuk terima janji Tuhan. Dia akan paksa dengan cara Tuhan untuk kita boleh terima janji Tuhan.
Dengan cara apa? Dia tidak akan melepaskan saya dan saudara. Masalah yang kita hadapi semua ada jalannya. Apapun yang kita hadapi sebesar apapun, ada pembelaan, ada pemulihan, ada mujizat. Jangan lepaskan pengharapan itu. Amin. Karena pengharapan itu, saudara, sesuatu kekuatan di dalam jiwamu. Dan dikatakan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu seperti membawa jiwa kita ini aman. Amin. Dikatakan dan aman bagi jiwa kita. Percayalah ketika ada pengharapan di dalam Tuhan. Berharaplah. Kembali lagi saya mengingatkan kepada saudara, masalah apapun sebesar apapun, sakitkah, jalan buntukah, penyediaan rasanya susah dan sulit, bahkan pekerjaan perusahaan apapun saudara saat ini sangat sulit untuk bergerak, tetap berharap. Untuk masa depan kita dan anak-anak tetap berharap. Karena Tuhan pernah berjanji buat saya dan saudara, Dia akan menggenapi ketika kita melakukan bagian kita ini. Apa itu? Tetap harus ada. Jangan lepaskan pengharapan di hadapan Tuhan. Kita kembali di dalam Roma 4 tadi ayat yang 18. Saudara, jelas dikatakan, Abraham berkata, ketika dia tidak melihat keadaan kondisi, tetapi dia katakan bahwa ia semakin memperkuat. Saya akan baca ya. Di ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang kedua, Abraham tidak melihat keadaan kondisi, tapi dengan keadaan kondisinya malah dia diperkuat. Tetap ada, dia tidak melepaskan pengharapan di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup membuka rahim Sarah. Amin. Bahwa Tuhan berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia tetap berharap bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa itu, yang bisa menjadikannya. Yang kedua, Abraham memiliki apa? Kepercayaan, yaitu iman. Yo saudara, hari ini walaupun saudara melihat kenyataan yang sangat pahit, tetap percaya. Tetap percaya, katakan amin. Tetap percaya karena Tuhan berkata di sini, kenapa sih Abraham tetap berharap? Kenapa sih Abraham tetap percaya? Abraham melihat di ayat 17 ini. Dia mengingat. Apa saudara? Ayat 17 saya akan bicara. Saudara perhatikan di sini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa saudara? Seperti ada tulis, engkau telah kutetapkan. Kalimat yang depan ini ayat 17 jelas ditekankan di sini. Abraham memiliki pengharapan yang kuat. Itulah kekuatan bagi jiwanya. Itulah buat dia nyaman ketika ada pengharapan. Dia gak mau lepaskan itu. Dan dia tetap punya percaya iman. Karena apa?
mengingat akan janji Tuhan. Karena ketika Tuhan yang berjanji pasti digenapi, karena bukan dia manusia, tapi dialah Tuhan yang berkuasa. Ayat 17 dikatakan dia ingat, engkau telah kutetapkan menjadi, kata kutetapkan. Ketika Tuhan yang menetapkan, siapa yang berani menggeser? Siapa yang mau mengambil dan menghancurkan? Ketika Tuhan menetapkan saudara, ketika Tuhan yang menjanjikan bahwa saudara akan terima keselamatan, pemulihan, pembelaan, kesembuhan. Ketika dia berjanji, pasti saudara akan terima. Amin. Bagian saudara, jangan lepaskan pengharapanmu. Tetaplah berharap, karena itu membuat kekuatan di dalam jiwamu, dan jiwamu boleh aman karena ada pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan, saudara sudah putus asa, saudara lihat apa? Nggak ada kehidupan, kehancuran yang saudara terima. Tapi karena ada pengharapan itulah, saudara boleh ada kekuatan dan jiwa saudara aman. Karena apa? Tuhan pasti akan menolong. Yang kedua, iman. Iman itu yang akan menjadikan, yaitu bicara tentang percaya dengan iman. Itu yang akan menjadikan Abraham mendapatkan hasil itu karena dia percaya. Hari ini ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan ini pun bukan untuk Abraham saja, tapi tertulis buat kita, buat saya dan saudara. Keadaan, kondisi, berita apapun ke depan, bahkan hari ini, tetap saudara jangan lepaskan pengharapanmu di dalam Tuhan. Pasti kita aman, pasti Tuhan tolong, pasti kita terima mujizat, pasti kita melalui, pasti kita akan digenapi setiap janji Tuhan bagi setiap kita. Kita akan menikmati itu. Amin. Pasti kita menerobos. Amin. Ayat yang terakhir untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk kita terima perjamuan. Kita diingatkan tubuh dan darah Kristus sudah diberikan buat kita. Ingat, itu memutarkan buat kita. Kita akan diselamatkan. Mari kita buka sama-sama kembali di dalam Roma 10 ayat 11. Saya akan baca Roma 10 ayat 11, ayat yang terakhir, saudara perhatikan di sini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu Tuhan, tidak akan dipermalukan. Jelas saudara? Tidak ada satupun orang yang percaya dan terus percaya dan beriman dengan Tuhan, dan Tuhan lupa dan tidak mendengar. Tidak, karena ayat ini jelas dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan orang itu dipermalukan. Karena apa? Kepercayaannya dia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengenapi, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan membela saya dan saudara. Hari ini saya tidak tahu perkumpulan saudara apa. Tekanan beratkah itu dengan sakit penyakit? Saudara-saudara tidak bisa berharap lagi dengan keadaan kondisi. Kadang kau saudara takut ke rumah sakit. Jangan lepaskan pengharapanmu. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Kalau ada anak-anakmu, ada keluargamu yang terikat, percayalah dengan tubuh dan darah Kristus. Dia yang melepaskan segala kutuk, bahkan ikatan dan kuasa kegelapan. Amin. Tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Amin. Kalau hari ini kau berdoa, bergumul untuk masa depanmu, bahkan tentang keuangan, tentang pekerjaan apapun saudara, rasanya sulit, jangan lepaskan pengharapanmu. Taruh terus di hadapan Tuhan. Tetap percaya bahwa
Tuhan akan bertanggung jawab buat saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan biarkan kita sendiri bergumul. Tetapi Dia akan membuka jalan untuk kita boleh diberkati, dibela, disediakan, dan ditolong. Katakan amin. Mari, hari ini jangan pernah lepaskan pengharapan dan kepercayaan imanmu kepada Tuhan. Hari ini sampai selamanya, sampai ke depan. Tidak ada lagi pilihan buat kita. Hanya pilihan kita hanya tetap ada pengharapan dan tetap percaya dengan Tuhan pada yang lain. Kalau enggak, kita akan hancur. Kita akan kehidupan akan kacau. Karena zaman ini sudah kacau. Sebab itu kita butuh Tuhan. Mari siapkan perjamuan hari ini. Kita akan berdoa. Siapkan engkau anak-anak, bahkan orang tua, kau berkumpul saat ini bersama-sama. Bawa itu semuanya masalah-masalah di hadapan Tuhan. Hari ini tubuh dan darah Kristus. Percayalah, Dia akan memeteraikan buat saudara. Dia akan memberkati saudara. Dia akan melepaskan segala kutuk dan ikatan itu. Dan percayalah kau dapat keselamatan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, hamba juga membawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu saat ini. Hamba tidak tahu apapun pergumulan, tekanan apapun, bahkan ketakutan apapun yang mereka hadapi saat ini kondisinya. Jauh Tuhan, Engkau melihat dan mengetahui. Hari ini kami mengingat Tuhan, yaitu pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu sudah Engkau selesaikan bagi kami untuk kami memperoleh keselamatan. Engkau akan meluputkan, Engkau akan Tuhan membela dan memberkati kami. Tubuh dan darah-Mu yang akan melakukan itu bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba sudah selesai dalam firman-Mu. Tapi firman-Mu yang akan terus bergerak dan berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan hamba terus membawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua sampai kakek nenek hari ini. Kalau keluarga-keluarga saat ini bersatu Tuhan. Dia mengangkat perjamuan itu di hadapan-Mu. Dan kami mengingat bahwa Tuhan Kau sudah menyelesaikan tubuh dan darah-Mu yang akan meluputkan dan menyelamatkan kami dan membebaskan kami. Dan Tuhan akan menolong kami. Hamba melepaskan berkat bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari, sebelum engkau makan roti itu, angkat roti itu di atas kepala dengan tinggi-tinggi. Sebelum engkau memakan, dengarkanlah firman ini. Lalu Yesus mengambil roti dan memecahkan dan mengucapkan berkat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Sebelum kau juga meminum, angkat cawan ini di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Kami mengangkat anggur di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu saat ini bersama dengan keluarga-keluarga. Dia mengangkat Tuhan anggur, itu darah-Mu. Mengingatkan kami kembali bahwa segala sesuatu Engkau sudah selesaikan. Dan Engkau akan meteraikan hari ini. Mari sebelum kau minum, dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Segala kutuk, segala dosa dikuduskan, disucikan dan ditahirkan. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum.
Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah mentahirkan kami, menyucikan kami, memateraikan kami. Dengan tubuh dan darah-Mu Engkau akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Tubuh dan darah-Mu yang akan menyelamatkan dan membebaskan segala dosa, bahkan kutuk keturunan, bahkan nenek moyang. Segala yang mengikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang tertutup akan terbuka. Bukan lagi penghambaan, tapi Tuhan akan berkati dalam nama Yesus. Terbuka berkat itu dan keselamatan bagi setiap umat-Mu. Tubuh dan darah-Mu Tuhan akan menyelamatkan bagi setiap anak-anak-Mu hari ini. Bahwa Tuhan akan luputkan dari segala sesuatu yang buruk. Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan yang terus Kau kerjakan bagi umat-umat-Mu Tuhan hari ini. Hamba tahu bahwa Engkau tidak akan biarkan umat-Mu sendiri, tetapi Engkau bersama dengan umat-Mu setiap keluarga-keluarga yang ada di kota Surabaya, yang di kota Malang, bahkan Tuhan di Bali, bahkan di Jakarta, bahkan di luar negeri, Sydney, Australia. Bahkan Tuhan, di setiap pulau-pulau ada umat-Mu, ada setiap keluarga-keluarga. Kami tahu Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengadakan mujizat itu. Tuhan akan memulihkan, dimeteraikan bagimu. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Isa dan Yakub tercurah atasmu, diberkati hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Yang terima berkat sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.